Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftodin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tapin, ingin memaparkan materi tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang budaya positif. Agar tercipta pembiasaan budaya positif di sekolah saya, maka saya melakukan penerapan segitiga restitusi yang mana untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid-murid. Adapun pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tiga sisi segitiga restitusi yaitu yang pertama, satu, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, guru hendaklah memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mendasari tindakan murid berbuat kesalahan. Yang ketiga, ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sekolah saya telah menerapkan pembelajaran dengan penerapan tiga restitusi, yang mana saya membagi dalam dua kasus. Yang pertama, kasus tentang siswa yang tidak mengerjakan PR, dan kasus yang kedua adalah siswa yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Gani. Ya Pak, Terima kasih karena kamu sudah datang ke rumah Beli, yang mana Gani, Bapak hanya ingin menanyakan. eh, jadi tadi Bapak mendapat laporan dari Bapak Ferry. Sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini? itu karena saya belum mengerjakan PR dari Bapak Ferry Pak. Eh, Kemudian PR-nya itu tentang apa ya? Tentang suatu mendesain mungkin, dan saya di sana melalaikan tugasnya sehingga saya lupa mengerjakan PR tersebut. Oh begitu. Lalu kesulitan seperti apa kamu kok bisa sehingga jadi lupa atau lalai dalam mengerjakan tugas? Karena kesulitannya mungkin saya kurang suka Pak sama materi itu, tapi saya akan berusaha lagi untuk menyukai materi itu dan saya akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Oh iya. Jadi langkah kamu adalah seperti itu ya. Nanti Iya. akan berubah dan lain sebagainya. Nah, mungkin Bapak di sini eh, tidak apa ya menyalahkan kamu. Kamu pasti ada alasan tersendiri kenapa kamu melakukan hal tersebut. Dan saya melihat kamu eh, apa sih sebenarnya yang kamu rasakan, yang kamu pengen inginkan. Yang saya inginkan dari pelajaran Bapak Ferry itu Pak, sedikit saja materi dan prakteknya dibimbing Bapaknya langsung sehingga saya bisa memahami dan mempraktekannya secara Gitu. Lalu setelah ini, apakah kamu dengan perilaku kamu dengan tidak mengerjakan tugas, terus melalaikan PR tadi di pelajaran Bapak Ferry, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kamu sepakati bersama dengan teman-teman? tidak sesuai Pak. Seperti apa gambaran keyakinan kelas kamu yang kamu inginkan? Yang saya inginkan nanti setiap siswanya di saat Bapak Ferry masuk bisa diam dan memperhatikan sehingga saya yang duduk di belakang bisa mendengarkan penjelasan dari Bapak. Nah, berikutnya untuk apa ya? Kan ini kan keinginan kamu ya. Kemudian apakah ada lagi untuk yang bisa kamu lakukan terhadap Bapak Ferry ataupun teman-teman terhadap teman-teman? Mungkin saya akan meminta tugas tambahan karena saya lalai mengejar PR tersebut sehingga saya dapat memperbaiki nilai-nilai saya yang turun. Baik, Gani, terima kasih karena kamu sudah bisa memberikan penjelasan bahwa apa yang kamu lakukan ini bahwa tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan kamu menyadari ini. Menyadari. Ya, jadi setelah kamu menyadari dan melakukan hal yang mungkin dirasa kamu seperti itu ya tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kedepannya seperti apa kamu inginkan lagi? Ada lagi kan? Mungkin tidak ada Pak.
Baik. Setelah ini bagaimana kamu? Apakah dengan Bapak Ferry masih tetap seperti itu atau tidak? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Dan setiap pembelajaran Bapak Ferry, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Baik. Kira-kira kapan kamu akan bertemu dengan Bapak Ferry? Setelah pertemuan dengan Bapak ini, saya akan langsung ke ruang guru menemui Bapak Ferry dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Baik. Langkah kedepannya untuk teman-teman bagaimana? Apakah kamu ada usulan atau bagaimana agar supaya nantinya bisa lebih mungkin lebih Mungkin ada, Pak, saya akan mengusulkan kepada teman-teman saya untuk pembelajaran Bapak Ferry kita harus sering-sering mempelajarinya lebih dulu sehingga di saat Bapak Ferry masuk kita sudah paham dengan materi itu dan mempraktikannya secara langsung dan benar. baiklah kalau begitu. Terima kasih atas kejelasannya dan waktunya ya, Muhammad Gani. Ya, Pak. Silakan kalau begitu bisa kamu mungkin setelah ini ya Ya, akan menemui Bapak Ferry. Kalau begitu Bapak mengizinkan, memperbolehkan dan mempersilahkan kamu kalau untuk langsung bertemu dengan Bapak Ferry. ya, Pak. Baik, Terima kasih, Bapak. baik. Terima kasih atas waktunya. Ya, Gani, ya, Pak. eh, Bapak tadi mendapat laporan dari teman-teman kamu di kelas. Sebenarnya apa yang sedang terjadi antara kamu dengan teman-teman kamu di kelas? Saya membuang sampah sembarangan, Pak. Baik, kira-kira kamu membuang sampah sembarangan, apakah itu suatu masalah atau tidak? Suatu masalah, Pak. Eh, Menurut kamu seperti apa masalahnya kalau tidak membuang sampah pada tempatnya? Mungkin akan mencemari lingkungan. Baik, eh, Bapak di sini tidak apa ya, kamu kan melakukan sesuatu hal itu kan artinya ada maksud dan tujuan atau ada yang latar belakang. Iya. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Nah, kira-kira kenapa kamu melakukan hal itu? Mungkin karena sudah terbiasa, Pak. Baik, di sini Bapak tidak akan menyalahkan kamu dan kamu kan sudah tahu ada aturan dan lain sebagainya ya ada maksud dan tujuan kenapa kamu seperti itu melakukannya. Nah, di sini saya ingin membantu kamu dalam hal untuk menyelesaikan masalah kamu. Jadi karena tadi ada laporan dari teman-teman kamu sedang apa yang kamu kerjakan dengan teman-teman di sini, saya ingin membantu kamu untuk mencari solusi dari permasalahan. Ya, mungkin saya akan membuang sampah pada tempatnya, Pak, karena teman-teman saya selalu menyuruh saya membuang sampah pada tempatnya, namun saya melalaikan perkataan itu. Baik, uh, di sini apakah kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kamu yang kamu sepakati bersama dengan teman-teman? Tidak sesuai. Nah, jadi bagaimana langkah kedepannya kamu agar bisa sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Mungkin saya akan berusaha untuk membuang sampah pada tempatnya agar bisa menjaga lingkungan kelas dan lingkungan sekolah tetap. Baik, keinginan apa yang kamu harapkan dengan lingkungan kelas yang seperti apa sih yang kamu inginkan? Mungkin diperbanyak lagi, Pak, untuk tempat sampahnya sehingga saya kalau sedang memegang sampah bisa membuangnya tanpa jauh-jauh. Baik, kemudian eh, artinya kamu menyadari ya Ya, bahwa saya menyadari. kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kamu lakukan itu. Nah, setelah ini apa yang kamu lakukan? Tindakan apa yang kamu lakukan agar apa ya hubungan kamu dengan teman-teman bisa kembali membaik? Mungkin saya akan meminta maaf dulu kepada teman-teman saya atas tindakan saya tidak membuat mereka menyenangkan. Saya buang sampah sembarangan sehingga itu dapat mencemari kelas, mungkin menjadi bau. Baik, eh, jadi seperti itu ya, kamu ingin melakukan hal-hal yang ini, yang positif ya. Nah, baik, adakah usulan atau pesan terhadap teman-teman atau bagaimana ke depannya agar kelas kita, sekolah kita seperti apa yang kamu inginkan? Mungkin usulan saya kepada teman-teman dan seluruh siswa-siswi SIMKN ini agar selalu membuang sampah kepada tempatnya dan tidak mencontoh saya membuang sampah. Baik, kira-kira kapan kamu akan melakukan apa ya perbaikan diri? Mungkin dari saat ini juga, Pak.
Baik. Adakah langkah berikutnya gimana kira-kira kamu bisa meminta maaf? Setelah pertemuan dari Bapak ini, saya akan langsung ke kelas dan meminta maaf kepada teman-teman saya atas kelalaian saya menjaga kebersihan. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya Dani. Mudah-mudahan di kedepannya kamu bisa lebih baik lagi dan benar-benar menerapkan keyakinan kelas agar bisa konsisten dan berkelanjutan. Ya, siap. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya, bisa berkunjung kepada ruang mereka. Mudah-mudahan nantinya sering-sering lagi nanti kita datang berdiskusi. Kita kalau kamu ada ingin yang disampaikan, sampaikan saja nanti kepada kami. Baik, Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Silakan kalau masih ada ruang yang lain baik, siap. Terima kasih Bapak. Kesimpulan dari kasus 1 dan 2 dapat kita pahami bahwa dalam menyelesaikan masalah, kita harus melibatkan anak agar disiplin positif tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri. Tidak ada paksaan dan tidak ada hukuman. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Semoga menginspirasi dan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.